Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya Eka Suci dari kelas Manajemen A Stambuk 2020. Jadi nggak terasa ya di sini udah ujian tengah semester. Oke, kita akan menyelesaikan UTS soalnya tentang menggunakan rumus-rumus yang Excel. Oke, langsung saja kita masuk ke Excelnya. Oke, langsung aja. Ini ada soalnya ya. Ini total rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Ini soal yang pertama, dan ini soal yang kedua tentang tabulasi upah karyawan, gitu ya. Ini dia soalnya. Terus soal yang ketiga tentang nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang. Terus ini soal yang keempat, ini dia soalnya. Setelah itu ini tentang edge lookup dan VLOOKUP. Tentang PT. Langsung saja kita masuk ke yang soal yang pertama. Selesaikanlah fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, presentasi, serta pangkat dan akar kuadrat. Terus dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di ring. Oke, langsung saja. A ditambah B. A ditambah B itu nilai A ini ditambah dengan B. Kita pakai rumus yang namanya sum. Oke, kita ketik rumusnya, buka kurung, kita blok, kita tambahkan, tutup kurung, setelah itu kita enter. Jadi hasilnya tuh 80. Supaya cepat, mempercepat waktu, kita blok sampai ke bawah. Inilah dia hasil dari nilai A ditambah nilai B. Selanjutnya A dikurang B. Jadi nilai A ini dikurang dengan B. Oke, kita pakai rumus yang namanya sum. Kita blok sampai bawah, dan ini dia hasilnya. Jadi gampang ya untuk mempercepat waktu. Terus A dikali B. Nah, jadi sama nilai A tadi dikalikan B. Pakai sum. Terus enter, kita tarik untuk mempercepat waktu. Oke, ini dia hasilnya. Setelah itu A dibagi B. Jadi nilai A ini dibagi dengan nilai B. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, A dibagi nilai B yang 35. Gitu ya. Setelah itu nilai kan banyak, kita kurangi dari yang number inilah di bagian home. Nah, jadi dia nggak usah banyak-banyak kali nolnya, mubazir. A sama dengan sum, kan A dikali 10% nilai A tadi dikali 10%. Jadi hasil dari 45 itu hasilnya 4,5. Setelah itu kita tarik ke bawah, dan dia hasilnya. Terus kita masuk yang ke B dikali 20%, sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang B, kita kalikan 20%, terus kita tutup kurung, terus enter, kita tarik sampai bawah, dan inilah hasilnya. Terus B dikurang B 20%, nilai B dikurang sama hasil dari B 20% kotak ini. Terus kita tutup kurung, terus kita enter, setelah itu kita tarik, ini dia hasilnya. Oke. Terus kita akan menyelesaikan total. Jadi total rumus itu pakai sum juga, sama dengan kita blok dari atas yang nilai A tambah B, kita blok, tutup kurung, dan enter. Setelah itu yang A dikurang B, sama juga pakai sum, kita jumlahkan ya. Nah, ini dia hasilnya. Terus yang ini juga, ini ya hasilnya, tutup kurung dan enter. Ini sama dengan sum, tutup kurung, enter, tutup kurung, enter. Setelah itu yang ini sum juga sama. Jadi rumus total itu kita pakai yang namanya sum. Dan ini juga di bagian B dikali 20%, kita inikan aja lah. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, dah mantap. Setelah itu sum, blok, kita blok sampai ke bawah. Oh, sini dah bentar. Rata-rata kita pakai rumus average itu rata-rata, sama dengan average, buka kurung, kita blok ininya, kita blok ya. Terus tuh kita tutup kurung dan enter. Ini juga begitu juga dengan yang berikutnya. Menghitung itu rata-rata, kita blok sama dengan ini kan oleh banyak kali, kita kurangi lah ya. Terus yang ini juga
sama dengan average buka kurung, kita blok yang ini. Oke. Terus tuh tarik ke bawah, ini dia. Setelah itu average lagi, average buka kurung, kita blok, kita tarik, sabar ya. Dan nih, tutup kurung dan enter. Udah sampai seterusnya lah, sampai 2 lagi berarti nih, sampai sini. Tarik, kita tarik. Tutup kurung, enter. Terus tuh yang ini average buka kurung dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Terus tuh kita nyari nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu pakai max atau maxi dibaca itulah pokoknya, maksimal dibaca apa sih, max ya, max atau maxi. Kita kurangi nolnya yang bagian ini, yang bagian nilai rata-ratanya yang ada komanya itu. Max buka, rumusnya sama dengan max buka kurung di blok tutup kurung, enter. Barulah itulah pokoknya. Kita tengok aja nih ya, tengok ya, ikutin aja. Pokoknya rumusnya pakai max atau max gitulah. Buka kurung, tarik, salah weh, ulang ya, ulang. Kita tarik nih ya, udah, tutup kurung, enter. Kita tarik lagi, kita tarik ke bawah, udah, enter. Udah, ini juga max buka kurung, tarik nih sampai bawah, tutup kurung. Habis itu ulang ya, tarik, agak salah ini. Mantap. Dah, maxnya tarik lagi nih yang bagian kotak ini nih. Dah, ini yang terakhir ya. Kita ulang guys, tadi ada kesalahan. Tutup kurung, enter. Max, ini yang terakhir nih, oke. Tutup kurung, enter. Dan kita masuk nilai terendah pakai minimal. Sama kayak tadi, kita rumusnya cuman ganti max sama min sama, cuman tinggal ganti max sama min aja. Buka kurung, di enter, tutup kurung, enter lagi. Kita ulang ya. Kita blok dari atas sampai bawah. Itulah ya. Selanjutnya ini kita ini aja, kita tarik 1 2 3. Udah. Terus tuh yang ini kita tarik dari atas sampai bawah. Itulah pokoknya ya. Ikutin aja apa yang aku kerja ini, kayak inilah pokoknya weh. Sama dengan min buka kurung di blok, tarik, tutup kurung, enter. Ini lagi sama dengan min, tarik, oke, tutup kurung, enter. Ini salah guys, ini kok 0 min. Kita ulang ya, kita ulang. Tutup kurung, enter, min buka kurung. Ini dia, tarik. Dah, jumlah item kita pakai rumus yang namanya count. Oke, untuk menghitung jumlah yang ada di ring, kolom-kolomnya itu kita menggunakan yang nama rumus ini, count. Kita tarik, kita sama dengan count blok tutup kurung. Jadi sebenarnya sama hasilnya 34 semua, karena kan tabelnya kolomnya atau apanya itu ada 34 gitu. Kita kerja aja satu-satu lah ya, supaya kalian ngerti caranya nih. Oke, kita apain nih, count pakai count lah ya, pakai count inget ya, count. Oke, satu lagi yang terakhir,
ulang ya. Nah, udah. Ini hasilnya lah. Terus kita masuk yang soal yang kedua. Di sini ada upah kotor. PT, lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Oke, ini ada upah kotor, upah lembur, total upah, pajak, dan total bersih. Ini ada tabel kayak tabel bantuannya lah, kita nengoknya dari sini. Gitulah. Ini ada keterangan upah lembur kerja per jam, upah lembur per jam, pajak penghasilannya 5%. Kita kerjakan aja upah kotor sama dengan sum jam kerjanya kita blok, kita kalikan sama yang upah kerja per jam. Oke, kita enter. Ini dia. Yang berikutnya juga kayak gitu. Yang kita blok bagian ininya 47 dikali 35.000. Oke, kita main gercep aja ya, kita cepeti ya. Sama dengan dikali nih. Oke, kita cepeti aja, kita cepetkan aja ya nih. Jangan lupa ya, jam kerja dikali upah kerja per jam. Kita menggunakan sampai bawah. Udah, ini dia 35.000. Udah, itu sama dengan buka kurung dikali tuh. Oke, sabar ya, kita cepeti aja. Kali kita blok. Oke, sedikit lagi guys, ini terlalu banyak, ini sebenarnya sedikit aja. Ini ke kurung ini. Sedikit lagi. Udah kesalahan, salah kita tadi, ulang-ulang. Oke, lanjut lagi. Oke, mantap. 3 lagi, 1, 2, dan itulah dia hasil. Terus kita menghitung upah lembur dengan cara mengkalikan jam lembur yang ini dikali dengan upah lembur per jam. Caranya sama dengan sum di blok yang jam lemburnya, terus dikali sama upah lembur per jam. Terus tuh kita apain namanya, tutup kurung. Kita tutup kurung, tunggu ya, tutup kurung. Mana dia, tutup kurung, ini enter. Nah, itulah dia hasilnya. Ini gimana ini, kok nggak ada rupiahnya? Kita rupiahkan dulu ya. Oke, pakai accounting. Kita nggak bisa ya, ini nggak bisa kita tarik karena dia kan beda-beda kan, jadi kita kerjailah satu-satu. Nah, kita jangan lupa ya, jam lembur dikali dengan upah lembur per jam. Oke, dan sum sama dengan kita blok yang upah jam lemburnya dikali dengan upah lembur per jam. Itu dia. Sama dengan sum ini kita kalikan. Ini dia 13, 11 dikali. Oke, sabar ya. Ini kita cepat. Oke, kita menghitung total upah. Caranya upah kotor ditambah dengan upah lembur. Kita samkan, kita tambahkan, nih dia hasilnya. Jadi upah kotor ditambah upah lembur hasilnya tadi 2.100.000. Itulah. Kita tarik, coba. Bisa dia, guys. Kita menghitung pajak dari penghasilannya. Pajaknya tadi 5%. Jadi total upahnya tadi itu 5%-nya itu berapa? Gitulah pokoknya. Kita buang 0 ini. Nah, ini ya, sama dengan total upahnya kita blok dikali dengan pajak 5%.
tadi. Jadi pajaknya itu 5% dari hasil total upah, gitulah ya pokoknya. Sum sama dengan, nah enter sum. Oke, 7 sum, ini dah G4. Oke, ulang. Sama dengan sum dah. Oke, 11 sama kita 1, kita ngapainnya sampai bawah. Tuh ya. Sama dengan sum. Salah weh. Ulang. Kayak ini. Kayak gatal. Sama dengan sum, rumusnya pakai sum ya. Sum sama dengan sum diblok dikali 5%. Banyak lagi nih, 2 soal lagi, sabar ya. Sama dengan sum kali 5%, sama dengan sum kali sama dengan sum. Oke, nah ini dia pokoknya, sabar ya. Oke. Sum dah ini dia, kita hitung total upah bersih. Jadi upah bersih itu total upah dikurang dengan pajak ya, kurang. Ini dia hasilnya, kita tarik. Nggak bisa guys, kita tulang. Ini dia. Ada yang salah di sini. Iya ya, ulang guys. Kenapa pajak di sini 1.100.000? Ulang ya. Oke, mantap, 95.000 rupanya. Berubahlah dia juga tadi di sini. Terus kita jumlahkan total upah karyawan. Total upah seluruh karyawan tuh kita blok. Average, rata-rata seluruh upah karyawan pakai average, kita blok. Ini dah. Upah tertinggi pakai max. Kita blok aja, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Upah terendah pakai min. Kita tarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Jadi inilah nomor 2. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Sini ada selesaikanlah tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang. Sini ada nama, mata kuliah, nilai, grade, status, dan keterangan. Sini kita kayak nengok itu dari sinilah pokoknya. Grade-nya E, hasilnya di bawah 60. Jika statusnya lebih besar dari 70 maka statusnya komplit, dan itu di bawah 70 maka valid. Oke, kita pakai rumus sekarang, pakai if. Sama dengan if kita blok yang nilai 67 ini lebih besar dari 90. Kalau misalnya dia di atas 90 nilainya A. Terus tuh kita inilah, tengoklah titik koma, terus kita balik ke if lagi, kita blok lagi yang tadi. Terus tuh jika nilainya lebih besar dari 80 maka nilainya B. Setelah itu kita pakai if lagi, kita blok. Jika nilainya lebih besar dari 70 maka nilainya C, dan seterusnya sampai ke E. Dan hasilnya D. Kita cocokkan, ya betul kan? Kita tarik ke bawah, nilai dia hasilnya. Oke. Salah guys. Ini kok D, ini seharusnya E dan nilainya. Ulang. Udah pas deh kan? Status kita pakai if sama, cuman bedanya tadi kita pakai nilainya lebih besar 70, hasilnya ini. Ini dia. Oke, kita masuk ke soal yang keempat, soal yang terakhir. Nih, kita pakai HLOOKUP dan VLOOKUP dari ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan Sementara Ditinggal Sayang ya.
sebelum ditinggal ketika sayang-sayangnya. Sedih kali Peti. Ini ada tujuan, bongkar, muat, biaya bongkar dan muat, total biaya bongkar dan muat. Inilah pokoknya. Udah kita ini kan aja lah. Pakai rumus vlog up nih, dah rumusnya nih. Ini kita tengok aja nih, nih dah. Kita enter, kita tarik sampai bawah. Tetes ya, bisa nggak? Oh bisa, udah terisi deh rupanya. Terus tuh yang agen. Dia rumusnya. Ini kan tadi 2 vlog up, yang ini 2 tapi diganti dengan 3, terus enter gitu sih, sama rumusnya pakai vlog up. Kita tarik ke bawah nih, ini dia. Terus tuh pakai berangkat dari, kita pakai edge lookup, pakai right lagi. Kita tarik, tunggu ya guys, kita tarik ini dia right. Nah kita enter, coba kita tarik bisa atau enggak. Nah ini dia, oke udah bisa. Tujuan kita pakai rumus edge lookup, pakai right. Nah kita gantilah, tadi kan edge lookupnya tadi 2, ini kita 3 gitulah pokoknya. Setelah itu kita nggak bisa, dia salah ini berarti. Oh iya, kurang ininya, nggak ada tuh kurung ya. Kita tarik. Allah ngantuk kali. Oke, pakai vlog up sekarang. F2, kita blok F2 tadi nih. 2, 0. Kita pakai vlog up. Kita tarik. Nah ini dia, kita besari kotaknya supaya nampak ya weh, biar nggak terpotong-potong. Muat sama dengan vlog up. Inilah rumusnya, kita tengok ya. Buka kurung, salah, titik koma, gambar duit, gambar dolar. Oke lanjut, kita ketik ya. Ini ya rumusnya, rumus dari muat. 2, 0, tutup kurung. Nah oke, barang antik kita tarik, kita besar juga kotaknya. Biaya bongkar dan muat. Supaya muat kotaknya, jadi kita biaya bongkar dan muat. Nih dia, kita pakai rumus 2 nih, pakai rumus vlog up. Ini rumusnya. Kita ketik ya. Kita tambah. Oh pakai vlog up aja tuh ternyata. Kok kurung, kita blok lagi. Sabar ya, ini agak ribet, jadi kita satu-satu dulu ya. Ini dia biayanya. Kita tarik atau bisa. Oh bisa. Nah, kita akan menghitung total biaya bongkar dan muat. Kita totali, yang ini aja kita totali sama dengan sum. Oh salah, nggak pakai sum. Loh. Kita tarik. Oh salah ternyata.
kita nggak pakai sama dengan guys. Ulang-ulang ya. Kita blok, kita tarik, tutup kurung, enter. Setelah itu total biaya bongkar dan muat terbesar. Kita pakai rumus max atau max sih, itulah pokoknya. Kita blok yang ini. Kita hanya menghitung biaya bongkar dan muatnya aja yang kita totalkan. Terus total biaya bongkar muat terkecil pakai min sama dengan min kurung, kita blok dulu, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir total biaya bongkar muat dan muat rata-rata pakai average karena kan untuk rata-rata. Oke. Tutup kurung, enter. Oke, demikianlah tadi cara menyelesaikan soal UTS komputer bisnis. Oke, sampai jumpa di lain video.